Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang selalu baru bagi kita, sehingga kita bisa memasuki tahun 2024 dan kembali lagi bertemu dalam PDKT online hari ini dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Alasan Mengapa Tuhan Membuat Kita Harus Menunggu. Kalau Tuhan memang mau melakukan sesuatu di dalam hidup kita, lantas mengapa Tuhan tidak melakukannya sekarang saja? Kenapa kok seringkali kita disuruh untuk menunggu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua itu hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuntun dan urapilah setiap kami, biar setiap firman yang boleh ditabur senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Saudaraku, Sobat DC Ministry dimanapun Anda berada, ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang menunggu akan jawaban doa? Apakah itu sedang menunggu sebuah jawaban doa untuk sebuah pekerjaan? Bagi yang mungkin sudah lulus sekolah atau kuliah dan hari ini berencana untuk bekerja. Atau mungkin juga sedang menanti kesembuhan bagi yang sedang terbaring sakit. Atau bisa juga sedang menunggu sesuatu yang sedang digumulkan pribadi lepas pribadi. Saya secara pribadi pun tentu saja pernah mengalami sebuah masa-masa penantian di mana saya harus menunggu jawaban doa akan suatu pergumulan saya dalam waktu yang cukup lama bagi saya. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara satu hal, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Selama kita hidup benar, cepat lambat, pembelaan Tuhan itu pasti akan datang di dalam hidup kita. Tetapi setiap dari kita harus belajar untuk menunggu ataupun menanti. Karena menunggu itu seringkali tidak terhindarkan dalam hidup ini. Bahkan Alkitab sendiri pun mencatat bahwa Tuhan seringkali menyuruh umatnya untuk menunggu. Kita sama-sama lihat Alkitab kita dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia, atau tunggulah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lalu kemudian kita lompat ke ayat yang ke-34, masih tetap dalam Mazmur pasal 37, dikatakan kembali, nantikanlah Tuhan. Sama juga artinya dengan tunggulah Tuhan. Dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memerintahkan kita, umat-umatnya, untuk menunggu atau menantikan Dia. Saya menemukan ada kurang lebih sekitar 43 kali perintah nantikanlah Tuhan disebutkan dalam Perjanjian Lama. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan kalau memang Tuhan itu sering memerintahkan kita sebagai umat-umat kesayangannya untuk menunggu. Katakan amin. Dalam Alkitab kita juga akan menemukan bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kisah hidupnya dipenuhi dengan masa-masa penantian. Sebagai contoh Nuh, yang harus menunggu 120 tahun setelah dia menyelesaikan membangun bahtera, baru kemudian air bah itu datang. Lalu ada juga Abraham, yang menunggu sampai 25 tahun setelah janji Tuhan itu dia terima, baru kemudian Abraham memperoleh Ishak. Demikian pula halnya dengan Daud. Setelah diurapi menjadi raja, Daud tidak langsung naik tahta,
dia harus terlebih dahulu menunggu sekitar 15 sampai 20 tahun karena saat itu tidak begitu jelas pada umur berapa tepatnya Daud diurapi. Tetapi intinya ada kurang lebih Daud menunggu sekitar 15 sampai dengan 20 tahun sampai kemudian akhirnya Raja Saul meninggal, barulah Daud diangkat menjadi raja. Allah kita itu baik, saudara. Tentu sampai di sini kita semua setuju, bukan? Karena Allah kita itu baik, pasti setiap perintahnya itu pun mengandung kebaikan, bukan? Jadi kalau Tuhan perintahkan setiap kita untuk menunggu, pasti Dia punya rencana yang indah. Katakan amin. Sekalipun di benak kita menunggu itu seolah terkesan negatif, tetapi saya percaya Tuhan pasti punya tujuan yang baik di balik menunggu. Pasti ada kebaikan di dalam menunggu ataupun menanti. Kembali ke judul sharing kita hari ini, mengapa Tuhan itu membuat kita harus menunggu? Kalau Tuhan memang mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, lantas kenapa Tuhan tidak langsung saja melakukannya sekarang ini, tapi menyuruh kita untuk menunggu terlebih dahulu? Berikut ini ada 4 alasan mengapa Tuhan seringkali menyuruh kita untuk menunggu. Alasan yang pertama, karena menunggu itu menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Sobat DC Ministry, tentu banyak yang bertanya, apa sebaiknya yang kita lakukan saat berada di dalam masa menunggu? Dalam Mazmur 130 ayat 5-6 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Para penjaga atau para pengawal yang menjaga kota itu biasanya mereka berjaga-jaga dengan berdiri di atas menara. Setiap pengawal harus waspada. Mereka tidak boleh ketiduran sebab mereka harus terus tetap terjaga agar bisa melihat jangan sampai ada musuh yang menyerang di tengah malam. Mereka juga harus siap siaga kapanpun komandan mereka memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ada satu hal yang menurut saya yang sangat penting dan dibutuhkan bagi para pengawal tetapi tidak bisa mereka lakukan. Hal itu adalah mempercepat datangnya fajar pagi. Para pengawal itu hanya bisa berharap sambil menunggu pagi itu tiba. Tapi sekalipun demikian, para pengawal ini tetap menunggu dengan sabar dan tanpa keraguan. Disinilah Tuhan menyuruh kita untuk berharap seperti para pengawal itu berharap pagi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi ada juga hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Seringkali ketika ada masalah atau sesuatu terjadi, kita itu ingin berbuat sesuatu seolah-olah kita bisa mempercepat datangnya pagi. Itulah makanya Tuhan menyuruh kita untuk menunggu, untuk mengingatkan kita bahwa Dialah Tuhan yang pegang kendali, bukanlah saya maupun Anda. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan sabar dan yakin percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Katakan amin. Ada orang yang menunggu, tapi dia menunggu penuh dengan keraguan dan juga penuh dengan kecurigaan. Dalam hatinya orang ini berkata, jangan-jangan apa yang Tuhan katakan itu bohong. Atau jangan-jangan janji Tuhan itu nggak akan berlaku kepada diriku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, firman Tuhan dalam Mazmur 130 tadi mengatakan kepada kita, agar di dalam masa menunggu itu, kita harus lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi hari tiba. Para pengawal itu tidak ragu bahwa fajar Tuhan itu akan tiba. Mereka yakin percaya bahwa fajar itu akan tiba menurut waktunya. Dari situ kita bisa belajar bahwa menunggu itu punya kebaikan untuk menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita, bukanlah kita pribadi lepas pribadi. Dan menunggu itu juga menyadarkan kita bahwa kita semua tanpa terkecuali membutuhkan Tuhan. Jadi masa menunggu itu baik buat kita. Kenapa? Karena membuat kita sadar kalau tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa. Dalam segala musim kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhanlah yang pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Lanjut kemudian alasan kedua, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menunggu. Karena ternyata
Menunggu Tuhan itu berarti mengizinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi Tuhan memberikan kita nasihat dari sudut pandang seorang pengawal. Coba kita baca Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu, visi itu atau janji itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, atau dengan kata lain, janji itu pasti terjadi. Tetapi saudara perlu catat, semua janji Tuhan, semua visi maupun mimpi yang Tuhan nyatakan atas hidup kita itu pasti akan datang, tetapi itu nggak akan datang menurut waktu kita, melainkan menurut waktu Tuhan. Dan kalau Anda merasa bahwa itu berlambat-lambat, dikatakan selanjutnya dalam ayat 3b, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Maksudnya ialah jawaban Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Ternyata menunggu itu punya kebaikan. Kebaikannya adalah dengan menunggu, kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Seringkali ketika Tuhan menyatakan visi atau janjinya dalam hidup kita, janji itu tidak langsung datang segera seperti yang kita harapkan. Lalu sebagian kita ada yang menjadi kecewa, kecil hati, bahkan ada beberapa orang yang menyerah dengan mimpinya. Tidak lagi mendoakan janji Tuhan itu, karena merasa Tuhan berbohong. Saudaraku, Sobat DC Ministry, menunggu Tuhan itu juga berarti mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan janji di dalam hidup kita, percaya saja, itu pasti akan datang, tidak tentu menurut jadwal kita, tapi yang pasti akan datang menurut waktunya Tuhan. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Amin, saudara. Tuhan kita tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Makanya ada ayatnya yang berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya, maksudnya indah pada waktu yang Allah tentukan. Sudut pandang waktu dari sisi kita sebagai manusia dengan sudut pandang waktu dari sisi Tuhan itu berbeda, saudara. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, dan Tuhan punya ukuran waktu yang berbeda dengan kita. Kita yang tinggal di bumi punya waktu satu hari yang sama dengan 24 jam, dan satu tahun yang sama dengan 365 hari, di mana waktu ini diukur menurut rotasi bumi terhadap matahari. Akan berbeda kalau kita tinggal di planet Pluto, planet yang terjauh dari matahari, maka hitungan waktunya pasti akan berbeda pula. Tuhan itu tidak hidup dalam dimensi waktu yang kita hidupi. Makanya seringkali sudut pandang Tuhan tentang waktu dengan sudut pandang kita tentang waktu terkadang berbeda. Namun sekali lagi saya mengatakan bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Menunggu Tuhan dengan sabar itu merupakan sebuah pernyataan iman. Karena itu artinya sama dengan kita mempercayakan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Keuntungannya bagi kita yang mengerti akan hal ini adalah hidup kita pasti akan jauh lebih merasa tenang. Tidak khawatir berlebihan karena kita tahu secara pasti segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Jadi kita bisa fokus untuk melakukan bagian kita, terus hidup dalam kebenaran, bekerja dengan sebaik-baiknya, sembari tetap sabar menunggu tanpa ada keraguan. Lalu kemudian alasan ketiga mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menunggu adalah karena apa yang Tuhan kerjakan selama kita menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu.
Tuhan itu menganggap karakter kita itu lebih penting daripada apa yang kita tunggu. Makanya seringkali Tuhan terkesan menunda sesuatu karena Tuhan itu sedang bekerja mempersiapkan diri kita. Dari sisi kita merasa, Tuhan kok lama ya? Tapi ternyata bisa jadi dari sisinya Tuhan, justru Tuhan yang menunggu kita bertumbuh. Karena kalau Tuhan itu langsung memberikan janjinya sekarang, bisa-bisa kita yang nggak sanggup menghandle-nya karena karakter kita belum siap untuk menerimanya. Jangan-jangan setelah dikasih malah merusak diri kita. Kita menjadi orang yang sombong, lalu kemudian meninggalkan Tuhan karena kapasitas kita yang nggak mampu. Itulah makanya kalau terkesan lambat, bukan Tuhan mau menunda-nunda, tetapi di dalam kedaulatannya, Tuhan sedang bekerja mempersiapkan diri kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan selama kita menunggu itu, sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Katakan amin. Terakhir, alasan keempat, sekaligus menutup sharing kita hari ini, mengapa Tuhan menyuruh kita harus menunggu, yaitu karena menunggu itu akan membuat kita semakin kuat. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seringkali kita menganggap bahwa menunggu Tuhan itu terkesan buruk. Tapi ternyata ada manfaat yang tersembunyi di balik menunggu tersebut. Kalau respon kita benar di masa menunggu, ternyata menunggu itu akan membuat kita semakin kuat. Masa menunggu adalah sebuah kesempatan emas untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau masa menunggu itu tidak ada, maka mungkin saja kita tidak punya kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Justru dengan adanya masa menunggu inilah, lalu kita meresponnya dengan benar, maka iman kita akan semakin diperkokoh, mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama raja wali yang naik terbang tinggi, mereka dikatakan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulang kembali, ada 4 alasan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menunggu. Yang pertama, karena menunggu Tuhan itu menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Yang kedua, karena menunggu Tuhan berarti mengizinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya itu. Lalu alasan yang ketiga, karena apa yang Tuhan kerjakan selama kita menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Dan yang terakhir, karena menunggu itu akan membuat kita semakin kuat. Puji Tuhan, haleluya. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Sekarang kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan punya tujuan yang baik di balik setiap masa menunggu yang kami jalani selama ini. Sebab itu biarlah mulai hari ini dan seterusnya Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami, agar dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, sampai seluruh janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami tidak juga lupa untuk terus menopang saudara, teman maupun kerabat kami, semua sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kasih yang daripada Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa katakan bersama, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.